sekarang semua soket yang saya nyambung ke power integrated module alias fuse box bawaan si mobil. Namun tidak hanya satu Haltech PDM yang akan kita gunakan. Kita akan menggunakan dua buah Haltech PDM sekaligus. Nah, untuk yang analognya kita bagi jadi beberapa section. Yang pertama di sini ada circuit breaker 200 ampere. Mana minat? Minat wiring? Boleh. Boleh? Silakan lanjut. Selamat datang di video Go. Di video kemarin kita sudah berhasil ngidupin si JK dengan mesinnya yang baru, yaitu Hemi 6,4 liter supercharged yang dikontrol oleh ECU Haltech Elite 2500. Yang dimana sebenarnya agreement awalnya itu kita hanya ngerjain engine wiring harness dan transmission wiring harness. Namun sepertinya takdir berkata lain, karena untuk sasisnya ini atau body control modulnya sudah tidak berfungsi dikarenakan isi original dan engine harness originalnya itu sudah tidak nempel lagi di mobil ini. Memang dari sana sudah begitu. Jadi si fuse box ini tuh, nah yang banyak kayak gini tuh sudah tidak berfungsi. Maka dari itu solusinya adalah yang paling efisien, kita bakal menggunakan yang namanya Haltech PD16 atau Haltech Power Distribution Module. Jadi ini akan berfungsi sebagai relay dan fuse box dalam bentuk yang sangat compact, yang tidak ada kelihatan relaynya. Dan yang terpenting adalah dia dapat berkomunikasi dengan ECU standalone Haltech yang sudah kita pasang. Jadi dia akan berkomunikasi dengan mudah. Namun tidak hanya satu Haltech PDM yang akan kita gunakan. Kita akan menggunakan dua buah Haltech PDM sekaligus. Dan jangan lupa dengan keypad 3x15 atau 15-15. Jadi dia ada 30 button yang akan kita gunakan untuk mengontrol semua aksesoris yang ada di JK. Karena dia ada winch, ada lampu luar, lampu sen, wiper, AC, hampir semuanya itu dikontrol oleh Haltech PD16. Oh ya, buat kalian yang belum tahu apa itu PDM, PDM itu adalah singkatan dari Power Distribution Module. Ini memang dus Haltech PD16 memang hanya seperti ini. Kalau misalkan kalian ekspektasinya mewah sih enggak ya, karena mereka memang fokus pada kualitas barang yang mereka jual, bukan pada kemasannya. Haltech PD16 ini memiliki output sebanyak 16 channel, makanya disebut PD16. 16 channel itu terdiri dari 4 buah channel 25 ampere, 10 buah channel 8 ampere, dan 2 buah channel untuk high bridge output. Jadi dia bisa positif negatif bertukeran. Tapi nggak hanya itu, Haltech PD16 ini juga bakal berfungsi sebagai expansion input untuk isu kalian, karena dia ada 8 input yang support untuk analog voltage input, digital input, dan synchronized pulse input. Jadi ini akan menambah input untuk Haltech kalian atau isu kalian yang memang sudah habis. Dan untuk controllingnya itu kita menggunakan Haltech keypad 3x15, karena PDM-nya juga kita sampai memerlukan 2 buah. Maka dari itu untuk keypadnya pun nggak hanya 15, kita menggunakan sampai 30 button. 3x15 kali 2, 15 kali 2, 30. Pintar matematikanya kan? Nah, walaupun dia memiliki 15 button, tapi wiringnya hanya 4 buah. Karena keypad ini berkomunikasi dengan ECU dan berkomunikasi dengan PDM melalui yang namanya CAN bus. Jadi tidak perlu banyak wiring. Ini akan menghasilkan pekerjaan yang jauh lebih efisien. Selain dikasih beberapa aksesoris dalam kotak ini, aku juga beli Haltech-nya yang versi termasuk dengan wiring loom-nya. Ini adalah wiring loom sepanjang 5 meter yang ada kabel 25 ampernya, kemudian kabelnya itu langsung. Jadi ini kita bisa langsung sambungkan. Walaupun sudah ada kabelnya, tapi jangan harap ini pekerjaan mudah ya, karena kita tetap harus routing, kita harus tetap desain input output untuk si Haltech PDM ini sedemikian rupa supaya kita dapat menghasilkan pekerjaan yang efisien. Jadi walaupun sudah dilengkapi dengan equipment yang bukan murah, tapi tetap saja harus difikirkan secara matang, harus dibuat planning secara matang demi menghasilkan hasil pekerjaan yang optimal namun tetap efisien. Oh ya, nggak lupa juga kalian perlu yang namanya CAN hub bus. Ini aku baru beli 1, namun sebenarnya kita perlu 2 karena dalam mobil ini sudah ada Haltech IC7 dan wideband sensor. Jadi untuk colokan CAN hubnya sudah habis. Namun sebelum itu kita harus bongkar semua interiornya jok, karena kita bakal ngerjain wiring yang posisinya berada di bawah kabel. Ini semua harus dibuka coy, demi nyambungin kabel lampu belakang, wiper, lampu depan, AC, dan lain-lain. Sampai ini semua tombol-tombol pesawat ini bakal kita lepasin, bakal kita ganti menggunakan Haltech keypad ini. Waktunya pro tip, pastikan kalian sudah membaca yang namanya quick start guide dari produk yang akan kalian install, karena ini produk bukan produk mainan, jadi dia memang sangat-sangat kompleks dalamnya. Maka dari itu engineer yang mendesain produk ini juga menyediakan yang namanya quick start guide. Di dalamnya kalian bisa lihat semua feature, kemudian semua aksesoris yang diberikan serta yang memang kalian perlukan, dan di sini juga dijelaskan secara detail untuk pinoutnya seperti apa saja, bahkan untuk sampai diagramnya seperti apa saja, master power mode, wiring the PDM, bahkan sampai mounting template-nya pun dijelaskan supaya kalian bisa bikin mounting template untuk
HT PDM ini secara proper. Nah, wiring pun dijelaskan secara detail. Kalian setup wiringnya mau seperti apa, mau master power mode atau mau peripheral power mode, ini semua sudah dijelaskan dalam quick start guide. Jadi udayakan membaca manual book. Dan untuk PD16 pin diagramnya pun diberikan dengan ukuran kertas A3 ya, gede banget kertasnya coy, bolak-balik dikasih. Jadi semua ada jelas secara detail bagaimana kalian instalasi untuk Haltech PD16 ini. Di sini kalian bisa lihat secara mendetail mengenai high bridge output, high current output, synchronized pulse input, signal ground, 5 volt sensor supply, analog voltage input. Ini untuk CAN hub, ini untuk ignition switch, dan ini untuk baterai main ground. Serta ini ada 25 ampere high current output yang ini bakal capable untuk ngedrive fan, water pump, ECU, bahkan sampai solenoid winch pun akan kita drive menggunakan PDM Haltech ini. Oh, ini yang suka rusak-rusak mobil tuh ya. Kita lagi bikin tempat atau bracket untuk si PDM-nya dan power distribution board. Pokoknya semua yang berhubungan dengan elektrikalnya kita bakal simpen di bawah jok tengah belakang. Karena kalau misalkan kita simpen di depan sudah nggak ada tempatnya. Nih, depannya nih. Berantakan kan? Dan kalau misalkan kita simpen di engine bay pun ini sudah tidak ada tempatnya sama sekali. Bisa aja sih di sini. Cuman kalau untuk fuse distribution itu agak kurang bagus karena dia kurang waterproof. Nah, maka dari itu kita bikin semua untuk PDM, fuse distribution, power distribution, circuit breaker semuanya di bawah jok belakang tengah. By the way, ini posisinya nanti bakal di bawah sini ya. Ngegantung supaya kalau misalnya mobil ini nyebur, setidaknya dia tidak nempel di lantai. Jadi masih ada space untuk air menggenang. Jadi PDM, CAN bus hub, fuse distribution block, ini semua bakal di situ tuh. Negara maritim begini coy, kerja dengan angin dan matahari. Nah, ini sudah aku print untuk power distribution list dan print out dari PDM dan issue. Nah, mungkin kalian terdengar ribet banget sih, harus di print, ribet banget, harus bikin ini itu. Tapi sebenarnya enggak loh. Dokumentasi seperti ini akan sangat mempermudah kalian ketika kalian proses assembly, karena banyak banget cabang-cabang yang harus kalian satukan, harus kalian grouping, harus kalian kategorikan. Yang dimana itu tadi dari input, output, trigger, banyak banget macam-macamnya. Tapi dengan adanya distribution list seperti ini atau daftar power yang akan kalian gunakan, itu akan sangat membantu kalian ketika proses assembly-nya. Jadi percaya deh. Nah, setelah kita punya distribution list seperti ini, di sini juga di dalamnya sudah aku tulisin. Kalau kalian perhatikan, nih. Di dalamnya ini sudah ada keterangan untuk contohnya untuk power door lock. Ini ada bagian mana depan kanan, warna kabelnya adalah violet dark green dengan pin out C73. Nah, maka dari itu ini sudah ada pin outnya. Aku dapatnya itu dari wiring diagram JK. Kita bikin rangkumannya, kita bikin summary-nya, yang dimana kita bisa bikin yang namanya power distribution list. Setelah semua ada rangkumannya, summary-nya seperti ini, kita akan dengan mudah mencari ini kabel tujuannya kemana dan gunanya untuk apa, serta amperage-nya berapa. Contoh di sini ada kabel warna pink dengan ada garis kuning. Ini gunanya untuk power window main supply. Dia menggunakan sikring sebesar 25 ampere. Jadi tinggal kita labelin seperti ini. Dan di sini juga ada kabel warna biru solid dengan ukuran gede. Ini gunanya untuk blower. Yang berfungsi dia sebagai supply 12 volt untuk blower AC. Jadi tinggal satu persatu kita labeling. Setelah itu baru kita potong, baru kita bikin konektor untuk ke si PDM-nya. Sekarang semua soket yang saya nyambung ke power integrated module alias si fuse box bawaan si mobil sudah kita labeling untuk fungsinya masing-masing. Di sini banyak banget yang kita labeling karena kalau untuk mobil daily seperti ini kita harus tetap gunakan power window, lampu kabin, side mirror, bahkan power window pun tetap kita harus gunakan, termasuk juga sampai ke tombol central lock seperti ini tetap bakal kita gunakan. Maka dari itu ini semua sudah di labeling. Setelah di labeling seperti ini bakal kita potong, kemudian kita tarik ke daerah yang kosong. Jadi semua junctionnya itu kita bakal bikin junction center di kolong jok penumpang kiri. Jadi semua ini bakal kita potong, kita bakal bikin junction di sini. Nah, sekarang ini semua untuk yang ke depan-depannya sudah kita soketin, sudah kita grouping. Walaupun memang masih telanjang seperti ini, belum kita wrapping, tapi sekarang sudah ada yang nyambung ke bagian sana. Kemudian ini juga sudah dibungkusin, dan yang bagian front end size-nya pun ini sudah mulai kita grouping. Jadi sudah tidak tercecer-cecer, sudah mulai pada tujuan dan arahnya masing-masing. Jadi karena yang bagian nempel nya sudah ready untuk siap connect sesuai dengan tujuannya, sudah kita tulis di masing-masing soket, masing-masing pin out. Sekarang kita geser ke bagian ini nih. Nah, ini kabel bawaan dari si Haltech PDM-nya. Jadi Haltech PDM-nya bakal kita pasang di belakang sana. Ini untuk kabel akinya, gede banget kabel akinya. Sama jempol aku aja, ini lebih gede, tapi tetap aja sih
lebih gede omongan orang lain. Nah, ini bagian panel yang di bawah jok tengah. Ini kita lagi revisi lagi. Wah, hampir bolong. Hampir bolong mesinnya, teman-teman. Oh, ini yang suka ngotor-ngotorin lantai. Untuk yang PDM-nya, ini kita pakai panel aluminium di bawah jok tengah. Ada 2. Ini ada beberapa fuse block yang direct alias hot ignition tidak dikontrol oleh PDM. Ini hanya dikontrol oleh kunci kontak. Ini ada yang 6-way, ada yang 4-way dengan ampere yang lebih besar. Ini ada relay 100 ampere untuk cranking sistemnya, alias untuk dynamo starternya. Dan di sini ada relay yang nih. Ini relay bukan sembarang relay, karena ini relay tulisannya sih 500 ampere ya. Nah, jadi relay ini untuk relay ignition on. Jadi untuk yang kontrol 1, 2, 3 untuk 3 fuse yang ada di sini. Sedangkan main fuse block ini untuk yang hot sistemnya seperti untuk central lock atau semua device yang tidak ada hubungan dengan kunci kontak. Tapi tidak hanya itu aja, kita juga pasang yang namanya circuit breaker. Jadi semua ini dikontrol oleh yang namanya circuit breaker ini supaya kalau ada apa-apa ini adalah main switch circuit breakernya. Jadi memang panjang banget ceritanya karena perlu planning, kemudian executing, dan improvisasi yang memang tidak bisa memikirkan ini koneknya kemana. Jadi memang agak sedikit kompleks walaupun terlihatnya simple, tapi beneran untuk saya Sernas ini memang lebih kompleks karena bukan hanya input output yang semuanya nyala bareng. Sedangkan saya sini nyalanya itu tergantung demand, ada yang ikutin kunci kontak, ada yang tergantung trigger yang kita nyalain, ada yang nyalainnya pakai sen, ada yang standby terus seperti untuk central lock, alarm itu standby terus, ada juga yang ikutin kunci kontak seperti power window dan lain-lain. Jadi memang agak sedikit kompleks. Jadi ya memang perlu proses sedikit demi sedikit, lama-lama maju juga. Terus dan buat kalian yang suka nanyain marah-marah kenapa DM nggak dibalas, diminta nomor WA susah, karena ya ini yang progres untuk JK, ini yang Miata, ini yang Seviro, ada 2 mesin lagi dibelah. Jadi kalau misalkan terus-terusan megangin handphone, ngebalasin DM dan lain-lain, proyeknya nggak akan kelar-kelar, jadi makin lama. Jadi memang sabar aja, nanti ada waktunya. Nah, nih sekarang PDM-nya sudah nempel di kolong. Ini kabelnya sudah ada salah satu kabel dari PDM A yang sudah mulai mau ditarik ke tengah. Sekarang kita lagi curhat dulu nih supaya cari best solutionnya, input outputnya kemana aja, siapa aja yang diperluin. Kumaha? Mau nyobain nggak? Gampang kan? Sulit, gampang. Kalau memang dirasa bingung, kita bisa buka softwarenya. Jadi semua untuk programmingnya, untuk planningnya, karena planning adalah kunci. Kita bisa lakukan di software untuk Haltech NSP ini. Kalau misalkan dirasa bingung nih, pegang yang gede gini nih, yang gede gini bingung, kalian bisa buka secara digital di laptop kalian. Nah, semua sudah jelaskan di sini bagaimana kalian bisa memahaminya atau enggak. Bisa memahaminya? Insya Allah. Bisa memahaminya? Insya Allah bisa. Bisa ya? Bisa memahaminya? Bisa. Oke, kita lanjut lagi. Jadi itu kudu mikiran kabelnya ukuran seberapa, dan ayahnya. Di sini udah dikasih, ini panjangnya 5 meter. Ya, kalau kamu beli kabelnya aja lumayan harganya ceban. Beli mie. Beli Mio, beli Grand, Beli apa? beli Grand, Grand. 5 siki. Terima kasih. Jadi ini Pak, panjangnya kabel dikasih sama Haltech 5 meter, sudah sesuai dengan ukurannya. Nah, tinggal kita sambungin dengan kabel yang sudah ada, yang sudah kita bikin. Kenapa? Karena supaya kita bisa bikin modular. Jadi kita bikin konektor-konektor seperti ini. Jadi kalau misalnya mau ada apa-apa, kita bisa lepas kabel dari PDM-nya aja. Kita bisa lepas kabel yang ke sub harness, ke center console atau ke dashboard atau ke front end. Semua kita bikin modular seperti ini. Gitu. Oh gitu. Jadi mau anu hanetnya tadi bongkar kabeh. Kalau lihat dari depannya, nih mobil ini sudah mulai nempel nih, lihat tuh. Lampu udah nempel, semua udah nempel, begitu pun yang di depan sini sudah nempel. Nah, ini yang front end-nya sudah mulai tersusun, tinggal kita wrapping sesuai dengan peruntukannya. Jadi setelah kita desain di software Haltech NSP-nya, ini semua sudah kita desain nih untuk front winch in, front winch out, rear spotlight, winch spotlight dan lain-lain, semua sudah kita desain di sini, termasuk sampai dengan headlight, lampu sen, wiper dan lain-lain, semua sudah kita set di sini. Nanti bisa kita print. Jadi ini sudah kita printing sesuai dengan tujuannya masing-masing. Sini sudah ada tujuannya masing-masing, sesuai dengan jodohnya masing-masing. Mahadam, coba kamu analisa. Pak, ini tidak ada bahasa Indonesia. Oh, mohon maaf. Hanya ada bahasa Inggris dan bahasa lain. Tadinya sih kajian bahasa Sunda. Mana Karena saya sedikit tidak paham ini bahasa-bahasa. Oh, kurang paham ya. Gak apa-apa. Proses. Masih pembelajaran. Masih pembelajarannya, namanya juga belajar, teman. Tapi kalau di bahasa Indonesia agak bingung ya. Coba kita bahasa Indonesiain ya. High current output, arus keluaran arus besar.
keluar. Tengah nyebutnya Bray. Half bridge output ya nih. Ini half bridge output. Coba bahasa Indonesianya? Half Setengah, half setengah. Half setengah. Bridge jembatan. Break jembatan. Output keluar. Keluar jembatan setengah. Ya kan? Kenapa yang kayak ginian bahasa Inggris itu lebih mudah dipahami daripada bahasa Indonesia? Betul. Coba mana HP kamu buka HP kamu. Ya, nggak buka aja buka. Benar pakai bahasa Indonesia HP oge sih ya benar-benar. Tuh Indonesia cetan ke bahasa Sunda. Diarsipkan benar-benar. Wajar kalau gitu dia pakai bahasa Sunda namanya. Nah, kemarin juga kita sempat ngeprint untuk wiring diagram yang originalnya supaya kita nggak perlu ngubek-ngubek dalam, kita nggak perlu ngecek satu-satu, kita bisa lihat dari wiring diagram ini, kemudian kita cross check apakah cocok atau tidak. Jadi ini sebenarnya lebih sulit dibaca, benarnya. Nah, ini jauh lebih sulit dibaca daripada kalian baca wiring diagram dari Haltech seperti ini atau dari output yang sudah kita desain seperti ini. Ini sudah sangat mudah untuk dibaca. Jadi kalau misalnya kalian sudah desain di sini, kalian bisa bacanya di sini nih. Ini ada parking, output 1, sen kiri, sen kanan, output 2 untuk winch, headlight output dan lain-lain. Semua sudah dibikin di sini, tinggal kita konekin di junction center ini. Jadi kita bakal bikin junction center di kolong jok penumpang sebelah kiri. Yang nantinya semua sambungan antara PDM, controller yang di jok belakang itu semua nyambungnya di sini. Jadi untuk proses troubleshootnya akan jauh lebih mudah. Gak perlu ngubuk-ngubuk di sana, di sini, di sono, di sini, gitu ya. Hanya ada di satu tempat seperti ini. Setelah itu di sini ada ignition. Jadi setelah relay ignition on ini hidup, dia ngasih listrik ke 8 buah channel Sikring yang dimana kita outputkan sesuai dengan peruntukannya. Ada blower AC, ada power window, ada lighter, ada head unit, dan ada trigger untuk ke PDM.